Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Putri Puspitasari, NIM 171505101. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Persepsi Pengurus, Pemahaman Pengurus, dan Peran Pemerintah terhadap Pelaporan Kinerja Keuangan Koperasi. Yang terhormat, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirastuti, SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Made Ari Wahyuni, SE MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Ibu Julianto, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Adapun topik yang akan saya presentasikan yang pertama, pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kinerja keuangan koperasi di Indonesia. Struktur permodalan koperasi seiring berjalannya waktu semakin didominasi oleh modal luar yang pada umumnya berupa utang. Jumlah koperasi tidak aktif semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah koperasi. Koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Jumlah anggota semakin berkurang dan serapan tenaga kerja belum mampu dimaksimalkan karena keterbatasan koperasi baik secara finansial maupun kesiapan organisasi. Adapun tabel pada tahun 2015 sampai 2020, koperasi yang aktif dan yang melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan RAT. Selanjutnya, peran pemerintah pada koperasi. Pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan, dan peluang usaha pada koperasi. Dalam melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan peluang usaha tersebut, koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah. SAK nomor 27 tahun 2022, nomor 272. Pembinaan terhadap koperasi dilakukan oleh pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan Usaha Kecil Menengah, yaitu skala instansi pemerintah yang berkedudukan di tingkat pusat maupun daerah. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kinerja dari koperasi yang penyampaian pertanggungjawabannya pada anggotanya. Yang kedua, banyaknya koperasi yang tidak melakukan RAT di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas pengelolaan dan sumber daya manusia pada koperasi sebagai pelaku operasional koperasi. Adapun pembatasan masalah, yang pertama, penelitian ini membatasi wilayah penelitian yakni hanya pada koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, peneliti fokus pada variabel berpengaruh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah terhadap laporan kinerja koperasi. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah persepsi pengurus berpengaruh positif terhadap laporan kinerja keuangan koperasi? Yang kedua, apakah pemahaman pengurus berpengaruh positif terhadap laporan kinerja keuangan koperasi? Dan yang ketiga, apakah peran pemerintah berpengaruh positif terhadap laporan kinerja keuangan koperasi? Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh persepsi pengurus terhadap laporan kinerja keuangan koperasi. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris dari pemahaman pengurus terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi. Yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris dari peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu dapat mempermudah pemahaman untuk persepsi pengurus terhadap teori, terutama yang berkaitan dengan pelaporan kinerja keuangan koperasi. Yang kedua, manfaat praktis bagi koperasi di Kabupaten Buleleng dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Kajian teori. Kajian teori yang saya gunakan yang pertama ada grand teori yang terdiri dari teori keagenan atau agensi teori, kemudian signalling teori, dan adapun lainnya persepsi pengurus, pemahaman pengurus, peran pemerintah, dan pelaporan kinerja keuangan koperasi. Selanjutnya, kerangka berpikir hipotesis. Persepsi pengurus sebagai variabel pertama, pemahaman pengurus sebagai variabel kedua, peran pemerintah sebagai variabel ketiga akan berpengaruh terhadap pelaporan kinerja koperasi. Metodologi penelitian. Pengaruh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja koperasi, yaitu
Kemudian ada latar belakang, merumuskan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian yang digunakan, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Selanjutnya membuat hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 392 pegawai bagian akuntansi pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil 15-50% dari populasi. Itu dikarenakan menurut Ari Kunto tahun 2014 menyatakan bahwa apabila jumlah subjek populasi lebih dari 100, maka sampel bisa di antara 15-50% tergantung waktu dan tenaga dalam penyebaran kuesioner. Selanjutnya tempat penelitian. Tempat penelitian ialah wilayah yang difokuskan untuk diteliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Sumber data. Yang pertama, data primer. Didapatkan secara langsung oleh peneliti terkait variabel-variabel dalam penelitian. Yang kedua, data sekunder. Berupa jumlah karyawan dan jumlah koperasi pada website resmi Dinas Koperasi Kabupaten Buleleng. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian, yang pertama, variabel persepsi pengurus. Indikatornya yang pertama permodalan koperasi, yang kedua manajemen kegiatan yang ada di koperasi, yang ketiga pelayanan koperasi. Pertanyaannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya pemahaman pengurus. Yang pertama penilaian kinerja koperasi sesuai aturan dan 3 sehat, nomor 8, 9, 10. Kemudian penelitian kesehatan usaha, nomor 11 dan 12. Yang ketiga, peran pemerintah, sosialisasi peraturan pengukuran kinerja oleh Dinas Koperasi nomor 13. Dan selanjutnya peninjauan langsung dalam rangka pembinaan pengukuran kinerja koperasi nomor 14 dan 15. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan tentang pengukuran kinerja koperasi nomor 16. Selanjutnya yang keempat, pelaporan kinerja koperasi. Keaktifan badan usaha nomor 17. Kinerja usaha nomor 18, koefisitas dan partisipasi anggota nomor 19. Selanjutnya orientasi kepada pelayanan anggota nomor 20, pelayanan kepada masyarakat nomor 21, kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah nomor 22. Metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada uji kualitas data, yaitu uji validasi data dan uji reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolenialitas, yang ketiga uji heterogenitas. Selanjutnya uji hipotesis penelitian. Analisis regresi linier berganda. Yang pertama uji T atau uji parsial, selanjutnya koefisien determinasi, adjustment R-square. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil uji validitas. Keputusan validnya suatu data dilihat dari apabila signifikan kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel di mana semua nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa diputuskan bahwa semua item pertanyaan pada kuesioner persepsi pengurus, pemahaman pengurus, peran pemerintah, dan pelaporan kinerja keuangan koperasi dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Variabel pengurus, persepsi pengurus 0,860, standarnya 0,600, reliable. Pemahaman pengurus 0,822, standar alpanya 0,600, hasilnya reliable. Peran pemerintah 0,622, standarnya 0,600, keterangan reliable. Selanjutnya pelaporan kinerja keuangan 0,705, standarnya 0,600, keterangan reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 yang saya sebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alpha corn batch memiliki nilai lebih besar dari 0,600. Artinya seluruh variabel dinyatakan reliable
atau memenuhi syarat karena uji validitas dan uji reliabilitas terpenuhi, maka instrumen ini layak digunakan. Selanjutnya, hasil analisis statis deskriptif. Pengaruh persepsi pengurus, N-nya 100, minimal 26, maksimal 35, MEAN-nya 32,07. Standar deviation 2,652. Pemahaman pengurus, N-nya 100, minimal 15, maksimal 25, MEAN-nya 22,91. Standar deviation 2,040. Peran pemerintah, N-nya 100, minimalnya 16, maksimalnya 20, MEAN-nya 18,93. Standar deviation-nya 1,075. Pelaporan kinerja keuangan, N-nya 100, minimal 24, maksimal 30, MEAN-nya 27,76. Standar deviatannya 1,902. Uji normalitas. Berdasarkan tabel hasil uji statistik one sample chromograph signal test menunjukkan nilai signifikan 0,074 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada semua unit analisis berdistribusi normal. Uji multikolinearitas. Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas antar variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 10, yaitu persepsi pengurus sebagai X1 sebesar 1,143, pemahaman pengurus sebesar 1,147, dan peran pemerintah sebesar 1,036. Selanjutnya, uji heteroskedasititas. Hasil uji ini pada tabel 4.7 memperlihatkan bahwa nilai sinyal variabel persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda. Adapun uji parsial atau uji T, berdasarkan hasil uji T pada tabel 4.9, variabel persepsi pengurus memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil koefisien regresi variabel ini sebesar 0,0222. Uji determinasi. Berdasarkan hasil pada tabel 4.10, diperoleh hasil adjust R⁻2 sebesar 0,465. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaporan kinerja keuangan koperasi dipengaruhi oleh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah sebesar 0,465. Pembahasan. Pengaruh persepsi pengurus terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel persepsi pengurus menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,222. Artinya persepsi pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan. Maka bisa dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Selanjutnya, pengaruh pemahaman pengurus terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel pemahaman pengurus menghasilkan signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,285. Artinya, pemahaman pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan. Maka bisa dinyatakan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Pengaruh peran pemerintah terhadap laporan kinerja keuangan koperasi. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel pemahaman pengurus menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,693. Artinya pemahaman pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan. Maka hipotesis 3 dalam penelitian ini dapat diterima.
Simpulan. Berdasarkan atas hasil dari penelitian dan juga pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Variabel persepsi pengurus X1 berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan. Yang kedua, variabel pemahaman pengurus X2 berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan. Yang ketiga, variabel peran pemerintah X3 berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Adanya peran pemerintah yang baik akan membantu koperasi dalam berkegiatan dan melancarkan pelaporan kinerja koperasi. Saran bagi Koperasi se-Kabupaten Buleleng. Koperasi se-Kabupaten Buleleng diharapkan mampu meningkatkan proses pelaporan kinerja keuangan koperasi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis data sekunder untuk menemukan bukti yang lebih kuat dari terikat tingkat pelaporan kinerja keuangan koperasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.